Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali, itu karena anugerah Tuhan. Mari buka hatimu saudara yang terkasih untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Di pagi hari ini kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di pagi hari ini kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan. Dan saat ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus agar kami memahami, mengerti apa rahasia Tuhan dalam firman-Mu di pagi hari ini. Dan kami mampu melakukannya. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mungkin firman Tuhan ini tidak asing bagi kita. Saya berharap dalam renungan di pagi hari ini merupakan sesuatu yang baru yang selalu memberkati kita. Sekali lagi Mazmur 23 ayat 1, 2 dan 3 firman Tuhan berbunyi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Firman Tuhan saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita di pagi hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku, sebagaimana perikop dan isi firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya berasal dari keluarga yang suka beternak. Ya, orang tua saya suka sekali memelihara ternak, khususnya B2 dulu. Kalau di kampung dulu masa-masa kecil saya, kerja kami di rumah kalau pulang sekolah tentunya beternak B2. Pulang sekolah kami harus mengambil makanan B2 lalu kasih makan ya. Ngasih makannya bukan mengasih makan sembarangan ya. Kita harus motong-motong lagi daun ubi jalar itu, kita lagi parut kelapa buat santannya, kita masak lagi hasil kuah untuk makanan mereka, dan masih banyak lagi. Tidak itu kita kasih lagi peletnya dan segala macam. Tentu sebagai yang memelihara ternak, kita berusaha supaya ternak kita, gembalaan kita itu boleh tetap segar dan sehat dan akhirnya bisa memberikan hasil. Barangkali apa yang kita lakukan kepada ternak-ternak kita, gembalaan kita juga demikian yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah gembalaannya Tuhan. Kita ibarat domba dan Tuhan adalah gembalanya kita. Setiap hari, setiap kehidupan kita itu dituntun, digembalakan oleh Tuhan. Nah, saat ini kita mungkin merasa diri kita bahwa tidak ada Tuhan yang kita bisa lihat untuk menggembalakan hidup kita. Mungkin bagi kita yang selalu mendapatkan masalah, kesulitan, penderitaan, kita berpikir bahwa kalau seandainya aku digembalakan Tuhan, mengapa aku harus melewati segala tantangan dan rintangan? Nah, ini adalah pikiran-pikiran manusia yang tidak mengenal kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan adalah gembalaku, bukan berarti Tuhan menggembalakan kita dengan membiarkan kita menghadapi segala penderitaan dan pencobaan. Tuhan mengulur-ulur waktunya atau membiarkan begitu dengan sengaja untuk membiarkan kita menghadapi kesulitan, tidak. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap ujian, setiap apapun yang kita hadapi, yang kita alami, jadikan itu sebagai ujian kita untuk kita tetap tekun, berharap dan pasrah kepada Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur di pagi hari ini mengajarkan kita bahwa ia juga pernah menyadari, ia juga pernah mengalami, ia juga pernah merasakan bagaimana Tuhan memimpin hidupnya dalam kehidupan. Mazmur Daud di pagi hari ini mengajarkan kita, yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pemazmur merasakan bagaimana kebesaran Allah dalam kehidupannya melalui kehidupan jasmaninya. Artinya bahwa Allah memperhatikan kehidupan kita. Tidak hanya jasmani kita, melainkan rohani kita. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, Tuhan memperhatikan itu, saudara-saudara yang terkasih. Pemazmur di pagi hari mengatakan apa yang dilakukan Tuhan bagi dia.
Apa yang diperhatikan Tuhan bagi dia? Yang pemakan di sini adalah ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara, apa yang dibutuhkan oleh gembalaan atau domba? Yaitu istirahat, yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan air. Seorang gembala, ia harus menyediakan ini. Dan ketika sudah menyediakan ini, otomatis gembalaannya, ternaknya sudah pasti menikmati yang namanya kesehatan. Dalam kehidupan kita juga, Allah menginginkan kita melalui dan menikmati segala anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kita. Pemazmur di pagi hari mengajarkan kita, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya Tuhan memberikan sesuatu, kebutuhan-kebutuhan yang layak kepada kita. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya, anak-anaknya yang digembalakannya berada di tengah kelaparan. Saudara-saudara, Daud bukanlah orang yang hidupnya selalu menderita. Dia pernah kelaparan, tapi tidak sampai mati, saudara. Artinya bahwa ketika kita mungkin merasa dalam sulit, kita hampir tidak makan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih, Pemazmur mengatakan dia membaringkan kita berumput hijau, artinya sesuatu yang sangat subur sekali. Tuhan akan memberikan sesuai apa yang menjadi bagian kita. Sebagai gembala, ia akan mengantarkan domba-dombanya ke rumput yang pasti berhijau, yang berumput hijau. Dia tidak akan membiarkan domba-dombanya berada pada lahan yang tidak sehat. Demikian Tuhan tidak akan membiarkan kita pada situasi yang sangat sulit atau situasi yang sangat membunuh iman kita atau membuat kita meninggalkan Tuhan. Sedapat mungkin Tuhan akan terus mengingatkan kita. Oleh karena itu biasanya pergi ke gereja, baca Alkitab, ini sesuatu yang mudah, saudara-saudara. Agar kita tidak melupakan Tuhan dan kita tetap menikmati anugerah Tuhan, maka selalulah ke gereja, ibadah. Ya, di situasi pandemi ini mungkin kesulitan kita tatap muka, tapi kita harus tetap membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini cara kita menikmati anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita boleh menikmati rencana-rencana Tuhan. Mazmur mengatakan lagi, yang membimbing aku ke air yang tenang, artinya Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan memberikan pelajaran kepada kita dalam situasi yang kita alami, mau suka dan duka. Tuhan selalu membimbing saudara dan saya. Dari bimbingan yang Tuhan sampaikan itu, kita boleh melihat bagaimanakah air yang tenang itu. Saat kita berada dalam situasi yang sulit, lalu tiba-tiba ada jalan keluar, ada solusinya. Kita begitu senang, bukan? Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berada pada situasi yang baik, lalu kita dibimbing Tuhan, kita akan menikmati air yang tenang, hidup yang tenang. Karena apa? Kita selalu melakukan hal yang benar dan Tuhan berada di pihak kita. Ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku artinya memulihkan jiwa kita yang sedang terpuruk. Kita sudah berdosa, lalu kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus dengan penyalibannya, dengan darahnya dan pengampunan yang Ia berikan kepada kita. Kesegaran itulah yang harus dimiliki oleh setiap kita manusia. Orang yang percaya, anak-anak Tuhan harus perlu menerima kesegaran jiwa dari Tuhan. Harus bisa dan mampu mengalami kelegaan, pemulihan total, pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Berikut adalah ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya saudara-saudara yang terkasih, Allah senantiasa menemani saudara. Ketika kita mau menuntun seseorang, kita perlu berada di pihak dia, bukan? Kita akan terus bersama mengikuti jejak dia. Dan Tuhan itu yang dilakukan kepada kita. Kalau saat ini kita tidak bisa melihat Tuhan, maka firman Tuhan setiap hari yang diberitakan kepada kita. Kalau tidak bisa melalui channel ini, saudara bisa membaca Alkitabnya sendiri. Baik itu mungkin ada buku Alkitabnya, ada juga di handphonenya. Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara telah dituntun oleh Tuhan. Kapankah kita mendengar rencana Tuhan? Kapankah kita tahu bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita dekat dan membaca firman Tuhan, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita ibadah, kita percaya kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara di pagi hari ini, alamilah, milikilah, rasakanlah kebesaran Tuhan dalam diri. Sebagai Tuhan, gembala yang baik-baik kita. Jika Tuhan adalah gembala kita, maka jangan biarkan dirimu
melarikan diri dari bimbingannya, dari tuntunannya, dari apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Mari setiap pendengar dan penonton renungan di pagi hari, beri dirimu untuk dipimpin Tuhan. Beri dirimu untuk digembalakan Tuhan. Ketika kita digembalakan, saudara dan saya pasti mampu melewati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, kita percayalah, suka duka yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami, mau senang mau apapun, mau yang mudah mau yang sulit, ketika kita membiarkan diri kita digembalakan oleh Tuhan, sebagaimana apa yang dirasakan oleh pemazmur Daud sendiri, percayalah kita mampu melewatinya. Saudara, bukanlah baru-baru kita mendengar kisah Daud dalam Alkitab. Orang yang mungkin yang tidak sama dengan apa yang kita alami, tapi orang yang banyak mengalami penderitaan, pencobaan, tapi adakah dia meninggalkan Tuhan? Tidak, dia selalu membiarkan dirinya digembalakan Tuhan. Makanya ketika ia menjadi raja di masa tuanya pun tetap ia mengandalkan Tuhan. Sebab ia menyadari bahwa sejak dia lahir, remaja, pemuda hingga orang tua, bahkan sejak dia masih sendiri dalam status yang tidak dianggap oleh keluarganya hingga menjadi raja, ia ingat bahwa semua itu karena penggembalaan Tuhan dalam dirinya. Demikian kita, sejak kita dalam kandungan ibu kita hingga kita dilahirkan, mulai dari masa anak-anak, masa remaja, pemuda hingga dewasa saat ini, semua itu oleh karena tuntunan Tuhan. Kita boleh bekerja, kita boleh berkeluarga, kita boleh mendapatkan ekonomi yang mapan, yang walaupun secukupnya, itu karena anugerah dan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, mari jadikan dirimu sebagai orang-orang yang mampu, yang bisa digembalakan oleh Tuhan. Dan apa yang saudara miliki, apa yang sudah terima dari Tuhan, itu harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita berbakti kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami boleh merasakan bagaimanakah sikap Allah, kebesaran Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami melalui firman-Mu. Dengan Tuhan memperhatikan segala sesuatu kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan petunjuk Tuhan, kami boleh merasakan bimbingan Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kami boleh merasakan kesegaran jiwa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami percaya apa yang kami terima dari firman, itulah yang akan kami alami selama kami hidup di dunia ini. Berkati firman-Mu Tuhan, materaikan firman-Mu menjadi sebuah firman yang hidup dan menjadikan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memagari kami dengan perlindungan dan kesehatan dan damai sejahtera beserta dengan kami. Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap pendengar dan penonton renungan ini. Siapapun mereka, apapun status mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau memberkati keluarga, pribadi, usaha, pergumulan mereka. Dan kami percaya, hamba percaya bahwa setiap orang-orang yang menonton renungan ini adalah mereka yang senantiasa mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, pun kejahatan kami, agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan renungan di pagi hari ini bersama dengan saya. Mari bantu share renungan ini kepada saudara-saudara semua, teman-teman yang Anda kenal, untuk mereka juga mengenal Tuhan lewat setiap renungan yang kita sampaikan di dalam channel. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom.